hanya manusia yang diberi kemampuan untuk bisa mencapai tingkat kehidupan yang seperti ini. Sementara makhluk-makhluk lainnya enggak. Kalau tujuannya untuk kebahagiaan, di dunia, tujuannya untuk itu, manusia sampai mencapai tingkat kemajuan seperti ini sekarang. Ya, kalau tujuannya untuk bahagia, sesungguhnya hewan lebih bahagia tanpa mencapai kepada apapun yang mereka capai. Manusia justru banyak semakin sengsara dengan penemuan-penemuan yang mereka temukan ini, dengan kemajuan teknologi yang sudah mereka capai. Makin sengsara manusia. Tidakkah dengan ilmu pengetahuan itu tercipta berbagai macam senjata pemusnah massal yang meresahkan kehidupan? Kalau seperti hewan-hewan seluruhnya tidak pernah merasakan itu semuanya. Mereka hidup nggak pernah maju, tapi mereka nggak pernah bersedih. Mau ada hujan malam ini, ada banjir, ada apa, tidur aja nggak ada takut hantu lah, apalagi itu di pohon ya. Tenang-tenang aja udah. Besok ada makanan atau tidak mereka udah nggak. Pokoknya udah. Hewan-hewan tuh paling tenang hidupnya. Udah pagi-pagi udah berkicau tuh. Padahal nggak tahu nih apa yang dimakan nih. Sejam kemudian, tahu-taunya kita dengar kicauan yang indah gitu saja, bersenda gurau satu sama lain begitu. Kalau untuk kebahagiaan, ya saya pikir hewan itu lebih bahagia daripada manusia. Tenang, tidak pernah dihantui oleh apa-apa hidupnya. Sementara manusia yang diberi kelebihan oleh Allah seperti ini sampai mencapai pada tingkat kemajuan yang luar biasa, justru semakin kacau dan tidak menentu. Perang di mana-mana masih. Berantem sini dan situ. Saling menghujat ini dan situ. Nah, disinilah kemudian Allah mengatakan, menceritakan tentang orang yang bertafakur itu tadi. Setelah kita bertafakur mendalam, kok manusia begini ya? Nah, kalau manusia diciptakan dengan akalnya ini kemudian untuk bahagia hidup di dunia, sebenarnya manusia tidak bahagia sepenuhnya hidup di dunia. Justru yang berbahagia sepertinya yang tidak punya akal, tidak punya akal sempurna seperti manusia, yaitu hewan-hewan. Hewan-hewan itu lebih tenang, jauh. Nah, kesimpulannya apa? Oh, ini berarti manusia itu diciptakan bukan untuk di dunia ini. Bukan untuk dunia manusia diciptakan. Kalau hewan-hewan ya memang untuk dunia ini, memang kebahagiaan mereka di sini. Manusia kebahagiaannya bukan di dunia. Sebagaimana kesengsaraan abadinya bukan di dunia. Jadi manusia ini bukan hanya untuk di dunia saja, bukan. Karena itu kemudian ucapan orang yang bertafakur, yang berzikir kepada Allah, berpikiran mendalam ini ujungnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata Engkau ciptakan semua alam semesta ini, dunia ini, langit ini, bumi ini, hewan ini semuanya. Engkau ciptakan bukan sia-sia. Kau ciptakan rapi, indah begitu, dan semuanya begini keadaannya. Ini Engkau ciptakan bukan untuk sia-sia. Kami diciptakan seperti ini, berakal seperti bukan. Kami diciptakan bukan untuk hidup di dunia. Tapi kami akan Engkau berikan balasan. Sampai ke alam akhirat sana, yakin kepada adanya pembalasan.
Di mana pada manusia ini ada perbuatan baik, ada perbuatan jahat. Di dunia hewan tidak ada alam baik dan alam jahat. Gak ada istilah itu. Nggak ada yang mana disebut zalim, mana nggak zalim, nggak. Harimau memangsa kerbau, itu nggak zalim dia. Karena itu makanannya. Ya. Itu makanannya. Dia gak menzalimi siapa-siapa. Memang itu makanannya. Hewan-hewan besar, ikan-ikan besar memakan ikan yang kecil-kecil, itu tidak zalim, tidak menzalimi yang kecil kalau di dunia laut kayak begitu. Memang itu makanannya. Karena itu sengaja oleh Allah hewan-hewan yang kecil, pasti Allah itu buat penciptaannya banyak. Kalau sekali beranak itu sekian ribu. Karena memang ini untuk rezeki bagi yang ini nih, yang besar-besar ini. Dari yang sekian ribu itu nggak musnah semua, nanti ada yang hidup tapi ada yang kemakan. Tapi yang besar-besar ini populasinya dikit. Nah, mereka ketika memangsa itu nggak zalim, nggak ada istilah menzalimi di kalangan mereka. Beda dengan pada manusia. Nah, di sini ada perbuatan baik, ini perbuatan jahat, ini perbuatan baik, ini perbuatan baik. Sampai orang kafir sekalipun ini memahami, ini perbuatan keji, ini perbuatan jahat. Korupsi itu jahat, ini baik, ini dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian orang yang beriman itu sampai pada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Allah, Kau ciptakan alam semesta, semua apa dengan segala apa yang ada di alam yang Kau ciptakan ini. Kau ciptakan bukan main-main, bukan sia-sia, bukan hanya sekedar diciptakan begitu saja, nggak punya tujuan. Ada tujuannya di balik ini seluruhnya. Ada maksudnya di balik itu seluruhnya. Ada maksudnya kenapa manusia dibuat berakal seperti ini. Padahal kalau untuk bahagia kayaknya manusia lebih baik tidak dicabut akalnya. Gak berakal seperti kera itu. Kan bahagia udah tenang. Gak pusing-pusing. Dibuat manusia. Saya sampai berpikir tuh yang sampai kayak kera itu kera hidupnya makannya sembarangan ini dan itu tapi nggak pernah sakit gigi, nggak pernah ompong giginya itu. Iya nggak ada. Saya lihat yang gigi kera yang tua itu nggak ompong giginya, depannya belakangnya juga. Kita makannya bermacam-macam. Masya Allah rentan sekali nih gigi ini. Sampai untuk gigi saja harus ada dokter gigi khusus. Rapuhnya manusia. Dibuat seperti itu untuk manusia, dibuat rapuh. Karena ini supaya bisa berpikir begitu dibuat rapuh. Kayak virus kan yang virus babi, katanya juga yang sekarang ini virus apa ya? Virus dari kelelawar apa ya? Katanya sih begitu yang virus COVID-19 ini katanya kan dari kelelawar katanya gitu ya. Kelawarnya nggak teler-teler, nggak mati gitu ya. Kok nggak kena hewan, nggak kena sapi, nggak kena kera-kera gitu, malah manusia yang rentannya. Sama aja dengan virus DB itu segala itu ya. Kok yang manusia justru yang rapuh di situ ya. Yang lainnya kok nggak hewan-hewan itu kenapa? Inilah manusia, karena manusia itu diberi akal rupanya. Biar manusia di situ berpikir, berkembang. Sehingga dengan demikian terjadi ada dinamika kehidupan pada diri manusia. Muncullah ahli ini, ahli itu. Tetap walaupun muncul ahli itu, tetap aja kelemahan-kelemahan tetap ada di situ. Tidak ada yang bisa lebih kuasa dari Sang Pencipta. Gak bisa juga menyelamatkan para ahli-ahli itu, gak bisa juga bisa menyelamatkan. Nah ini sekali lagi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan orangnya nanti ujung-ujungnya orang itu pikirannya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau ciptakan semua ini
tidak sembarangan ya Allah. Ada tujuan di balik ini seluruhnya. Di antaranya nanti kami setelah hidup di dunia ini akan diberi pembalasan. Engkau berikan pembalasan atas apa yang kami lakukan sebagai manusia. Ini yang baik, ini yang buruk. Ya. Semuanya itu engkau rancang sedemikian rupa. Nah, lalu karena itu kemudian ujung ucapannya faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Maha suci engkau ya Allah, engkau benar maha suci dari perbuatan sia-sia, perbuatan yang tidak bertujuan, perbuatan yang dengan penciptaan alam semesta ini begini ini, engkau benar-benar maha mulia, maha suci, maha jauh dari perbuatan yang tidak punya tujuan, asal-asalan. Engkau adalah zat yang maha sempurna, pasti apapun yang kau lakukan pasti seluruhnya banyak hikmah, banyak tujuannya tuh di situ yang tidak kami ketahui. Faqina adzabannar. Sampai ke akhirat, dari tafakur sampai ke akhirat. Faqina adzabannar, jauh lindungi kami ya Allah, selamatkan kami dari siksa api neraka. Dari tafakur dan berzikir mendalam sampai kepada keyakinan adanya neraka. Faqina adzabannar. Terus mendalam dalam keyakinan kepada neraka itu sampai muncul ucapan doa. Rabbana innaka man tudkhilin nar. Ya Allah ya Rabb, innaka sesungguhnya engkau man tudkhilin nar, siapapun yang engkau masukkan dia ke neraka, ke dalam api neraka. Faqad akhzaita, sungguh benar-benar engkau telah membuat dia hina dengan sehina-hinanya. Engkau buat hina dengan sehina-hinanya siapapun ya Allah yang kau masukkan ke neraka, berarti engkau telah buat dia hina. Hina kenapa? Yang namanya neraka ya, orang dimasukkan ke dalam api, kan ruangannya ruangan api, yang dihirup api, yang diminum api, semuanya api. Kalau kita di begini ini ruangannya oksigen. Kalau neraka itu ruangannya api. Serba dari api seluruhnya. Makanannya juga, minumannya semuanya yang berasal dari api, yang mendidih, yang meleleh. Semuanya dari api. Itu kehidupan yang salah satu bentuk kehidupan di alam akhirat. Maka siapapun ya Allah, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Ya Allah, siapapun yang kau masukkan ke dalam neraka, maka benar-benar telah engkau buat nista, hina dia. Tapi siapa yang ke sana itu? Az-zalimin. Wa ma lidz-zalimin min ansar. Orang-orang yang mempersekutukan Allah. Di dunia dia mempersekutukan Allah, menyembah selain Allah, yang diagungkan selain Allah, yang dipuja-puji selain Allah, yang diidolakan selain Allah. Zalim. Ini yang menyebabkan dia masuk neraka. Nah, ini tadi ini juga tafakkur itu tadi mengantarkan kepada tauhid. Mengantar pada tauhid, iman hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, yang diagungkan hanya Allah, yang dicintai hanya Allah, bertawakalnya pun hanya kepada Allah. Di antara bentuk ujian, di antara ujian-ujian yang kita hadapi ini, ujian itu diantaranya adalah untuk menguji siapa di antara kita yang tetap hatinya bersandar kepada Allah, atau ya, dan siapa yang hatinya justru kepada selain Allah. Ketika diuji di tempat dengan kesulitan-kesulitan, dengan berbagai macam bentuk tekanan-tekanan dalam cobaan-cobaan itu, ada orang jadi selamat.
hatinya tetap kepada Allah, cinta kepada Allah yang diagungkan oleh Allah, berpasrahnya kepada Allah atau tidak, atau mencari jalan lain. Udah nggak bisa juga ke sini, cari ke sana, cari ke sini, cari ke sana, cari ke sini. Yang bertauhid hanya kepada Allah. Yang tidak bertauhid coba-coba. Kan Masya Allah, dalam keadaan kita diuji oleh Allah dengan pandemi begini kan. Pandemi sudah hampir 2 tahun. Kita tahu pasti orang-orang yang ya kita seluruhnya ini mendapatkan berbagai macam bentuk akibat-akibat buruk dari pandemi ini. Dari yang kehilangan mata pencahariannya, ya, yang toko umpamanya yang punya dagangan, ya, banyak yang ya tutup. Lalu dia cari jalan keluar. Nah, cari jalan keluarnya seperti apa, kan bingung nih. Kemana nih hati ini? Kemana hati? Kan akibat dari ini semuanya, anak kadang-kadang juga nggak terbiayai sekolahnya. Ini juga mendapatkan tekanan-tekanan, kemana hati ini? Percaya kepada takdirnya seperti apa? Tabahnya kepada takdir seperti apa? Walaupun kalau berusaha juga tetap bersandar kepada Allah ataupun tidak. Ujian-ujian luar biasa. Ujian-ujian ini luar biasa ini. Tidak hanya itu, kemudian ada nanti yang Masya Allah, dalam 1 pekan atau dalam berselang hari, 2 atau 3 anggota keluarga yang dicintai meninggal dunia. Ini bagi yang hidup. Pukulan luar biasa, cobaan untuk di sini apa namanya, mensaring benar-benar mana yang beriman, benar-benar beriman, mana yang imannya setengah-setengah, mana yang goyah, mana yang kuat, mana yang enggak kuat. Di situ benar-benar terlihat. Mana yang putus asa, mana yang tetap berharap kepada Allah. Mana yang terus mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana pula yang mengatakan, ini kenapa secepat ini Allah tidak adil. Dan macam-macam. Kan ini terjadi nih. Dalam cobaan-cobaan kita yang pada hari-hari seperti ini. Cilin Jit, suaranya Jit. Nah, bagi orang yang tadi yang bertafakur, berzikir, bertafakur terus, akan sampai tadi ke sana. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Kau ciptakan semua ini, termasuk corona ini Kau ciptakan bukan dengan sia-sia, ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau, ya Allah. Engkau tak mungkin lakukan semuanya dengan sia-sia. Maka fakina ada benar, jauhkan kami dari api neraka. Kami beriman pada Engkau, ya Allah. Nah, lalu diakui itu, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman, ya Allah. Kami telah mendengar berita seorang rasul yang menyeru, mengajak kami untuk beriman. Walaupun kami nggak pernah ketemu, ya Allah. Tapi kami udah sampai kepada kami berita, informasi, ada yang menyeru, mengajak umat manusia untuk beriman kepada Engkau, taat kepada Engkau, percaya kepada apa yang Engkau wahyukan kepadanya. An aminu, yuk kalian beriman, percaya. Percaya kepada apa yang Allah firmankan, semuanya kalian percaya. Jadikan itu petunjuk. Jadikan itu pedoman hidup. Kalian percaya kalau sesudah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat yang akan kalian masuki nanti. Kalian beriman, an aminu. Fa'amanah, kami pun ini ya Allah beriman sekarang, ya Allah. Kami beriman, kami yakin itu semuanya. Ini tawassul deh. Namanya tawassul dengan iman. Fa'amanah. Faghfir lana dzunubana wa kafiran. Ya Allah, karena itu ampuni dosa-dosa kami dalam perjalanan hidup ini yang kami penuh dengan kelemahan, ketidakberdayaan. Jadi para hadirin jamaah sekalian, kita jangan
Jangan putus asa karena kita dalam hidup ini pernah berbuat dosa. Ya, jangan. Justru berbuat dosa itu tapi bukan karena disengaja untuk menantang Allah, enggak. Karena memang sifat kita yang lemah. Sifat kita yang memang sifat manusia yang banyak dengan kekurangan. Nah, kita berbuat dosa, tapi kita punya siapa? Tuhan, Allah, Rabb yang Maha Pengampun, yang menjadikan ketergelinciran kita ini, lalu kita akui dosa-dosa itu, Allah jadikan sebagai jalan untuk mengetuk pintu kasih sayangnya. Dan Allah sangat-sangat suka, sangat cinta kepada orang yang mengakui dosa-dosanya dan minta ampun kepadanya. Ya, berbuat dosa. Tapi yang dicintai oleh Allah dari yang berbuat dosa itu yang mengakui dosa-dosanya, mengakui salahnya, dan dia berusaha untuk tidak melakukannya. Walaupun kemudian kemungkinan saja, ya karena dia sebagai manusia, walaupun sudah bertekad, mungkin dia lupa atau gimana, dia berbuat lagi. Tapi yang dicintai oleh Allah, yang minta ampun itu, yang mengakui itu salah, yang sangat disuka oleh Allah. Karena itu dia minta pertolongan kepada Allah untuk bisa menjauhi dosa-dosa itu. Kesungguhannya, keseriusannya. Walaupun dalam kesungguhan, keseriusannya mungkin ada, karena manusia ini banyak musuhnya, diantaranya setan. Yang di luar pengetahuan manusia seperti apa setan ini menggodanya, menggelincirkannya, membuat dia terperangkap dalam perbuatan dosa. Nah, disitulah dia minta ampun. Jadi minta ampun, istighfar, ya ini adalah amal yang begitu sangat luar biasa. Dijadikan oleh Allah sebagai pintu gerbang Allah untuk menyelamatkan, Allah untuk merahmati, menyayangi orang itu. Nah, dan tadi ayat ini tadi, ya Allah, sesungguhnya kami telah mendengar, tahu informasi sampai kepada kami, orang itu Rasul yang mengajak, menyeru kami umat manusia untuk beriman. Ini ya Allah, kami ini telah beriman sekarang. Yakin, bukan beriman. Kami dalam beriman, beriman konsekuensinya kami beribadah. Kami lakukan ibadah ini. Tapi kami ya Allah, dalam ini semuanya, dalam perjalanan hidup ini, dalam beribadah dan beriman ini, kami tidak pernah lepas daripada dosa. Karena memang tidak ada di antara kami yang maksum kecuali Rasul. Karena itu faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, hapus semua kesalahan-kesalahan. Ada dosa, ada kesalahan-kesalahan. Langsung pasrahnya kepada Allah. Bukan ya Allah, hidupkan kami di dunia lama lagi, enggak. Wa tawaffana ma'al, karena makin usia begini, ya, jika kau wafatkan pun nanti kami wafatkan kami ya Allah, dan kau golongkan kami termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang abror, orang yang mulia-mulia yang kau muliakan, orang yang kau rahmati, orang-orang saleh itu ya Allah. Kelompokkan kami ke sana, walaupun kami tahu, sadar kami tidak sampai seperti itu, tapi dengan rahmat-Mu kelompokkan kami, dengan kasih sayang-Mu, dengan ampunan-Mu kelompokkan kami ke dalam kelompok orang-orang yang abror itu. Nah, inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW dalam sholatnya itu tadi, padahal beliau Nabi, tapi beliau juga merasa beliau manusia sama di hadapan Allah. Jiwa kemanusiaannya, jiwa kehambaannya, justru beliau yang merasakan betul-betul, merasakan betapa banyak kekurangan yang beliau beli di hadapan Allah. Karena tidak ada di hadapan Allah yang sempurna kecuali hanya Allah sendiri. Nah, lalu lanjutkan dari seruannya kepada Allah. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusuli. Ya Allah, kalau begitu, dan ya Allah, anugerahkanlah kepada kami apa-apa yang Engkau telah janjikan melalui Rasul. Kan melalui Rasul, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dapat syafaat Nabi. Siapa yang taat beriman minta ampun pada Allah, dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kan semuanya janji-janji itu.
Janji-janji dari dalam Al-Quran maupun janji-janji dari Allah yang disampaikan melalui nabinya, Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, tepatkan kepada kami apa yang kau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasulmu itu semuanya ya. Orang yang sholat begini pahalanya, orang yang sholat akan dihapusi dosa. Ya Allah, anugerahkan kepada kami janji-janji. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Jangan engkau buat kami hina nanti di hari kiamat. Hari kiamat malu kami ya Allah kalau kau hinakan di hari kiamat itu malu. Disaksikan oleh semua umat manusia ketika diadili satu persatu. Jangan kau buat kami hina saat itu ya Allah. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Lalu dikuat kemudian dengan keyakinan innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah mengingkari janji. Ini luar biasa ini ayat. Pada saat dia direnungkan di hayati sambil kita bertafakur, direnungkan di hayati seperti itu, pantas kemudian kalau kita seseorang berada dalam kondisi yang luar biasa, spiritual yang tinggi, ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bercucuran air mata beliau saat berdirinya, saat rukunya, saat sujudnya. Jadi saat ruku itu benar saat berdiri, sami Allahu liman hamidah, saat ruku subhan rabbiyal azim. Nah, yang beliau rasakan keagungan Allah, kemuliaan Allah di situ. Kesuciannya yang beliau rasakan. Di situ meneteskan air mata. Tafakurnya tadi itu terhadap isi ayat yang di situ. Demikian i'tidalnya, Rabbana lakal hamdu, milikmu ya Allah ya Rabb. Segala keterpujian itu, puja-puji itu hanya milikmu, kan engkau yang paling sempurna. Kesempurnaan keterpujian sepenuh langit dan sepenuh bumi. Kau terpuji. Kalau kita terpuji ini sebenarnya apa? Enggak sepenuh kita juga terpujinya. Kita ini ada yang bisa dipuji oleh orang yang tahu kita baik. Ya, tapi oleh orang yang lain yang mengetahui kita ada buruknya, ada juga ketidakterpujiannya kan. Nah, sebentar lagi Bu ya, maaf sebentar lagi. Kalau Allah Subhanahu wa taala dari sisi mananya pun terpuji seluruhnya. Dari sisi perbuatannya, ucapannya, ciptaannya, apa seluruhnya terpuji, keterpujian semuanya. Maka keterpujian ya Allah milikmu sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apapun dari langit dan bumi yang tidak kami ketahui ini ya Allah. Rukunya, sujudnya pun demikian. Nah, ini yang membuat kemudian diri ini semakin tadarru, hina, rendah, pasrah, tawakal, yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah sekalian, ini ajakan seruan dari ayat tadi yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diturunkan kepadaku beberapa ayat di malam ini. Sungguh celaka bagi orang yang tidak memahaminya secara mendalam, bertafakkur padanya. Ya, semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini merupakan bagian dari pelaksanaan terhadap ayat-ayat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita tauhid, iman hanya kepadanya, yang selalu kita puji hanya Allah, kita agungkan hanya Allah, kita rindukan keriduannya, hanya keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus dengan apa yang kita lakukan ini segala dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita seluruhnya, juga menjadi penghapus juga bagi dosa-dosa kedua orang tua kita yang kita cintai, keluarga kita, istri kita, dan anak-anak kita seluruhnya, beserta kaum muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.